Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Noviana dan rekan saya ada Yulia Effendi. Di sini kami akan mencontohkan reflecting to meaning and summary. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Li. Selamat siang. Terima kasih sudah mau melakukan sesi konseling bersama saya. Apa yang mau kita selesaikan hari ini? Eh, jadi saya tuh gak tahu ya ada hal apa gitu yang terjadi dalam diri saya. Tapi ketika saya ketemu sama orang yang saya pikir orang itu nggak suka, saya tuh kadang merasa cemas, terus perasaan takut juga ada kayak gitu. Hmm, Lia merasa kalau bertemu dengan seseorang yang menurut Lia itu tidak suka ke Lia, Lia itu ada perasaan cemas, takut, atau bisa dikatakan khawatir berlebihan ya. Seperti itu. Persisnya seperti apa rasa cemas takut itu di bagaimana gitu? Bisa diceritakan? Eh, Ketika saya bertemu dengan orang yang saya pikir orang itu gak suka sama saya tuh ya, kayak berusaha untuk menghindari karena ketika saya bertemu dengan orangnya itu saya kayak ngerasa tiba-tiba badan tuh lemas gak karuan. Hmm, jadi Lia itu badan terasa lemas, gitu, tidak bisa terprediksi dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Hmm, apakah ada sesuatu hal yang terjadi sebelumnya sehingga Lia bisa mengalami hal seperti ini? Eh, Kalau diingat-ingat dulunya itu saya punya pengalaman yang tidak mengenakan. Nah, boleh diceritakan pengalaman apa itu? Saya gak tahu ini tuh termasuknya bullying atau bukan. Tapi waktu Hmm, dulu tuh saya waktu kecil, tepatnya waktu saya usia 2 tahun, bukan 2 tahun, kelas 2 SD. ya. Itu saya pernah ada kasus itu. Jadi saya tuh bertengkar dengan teman yang mana eh, bukan bertengkar sih, lebih tepatnya mungkin saya yang di ini teh jadinya tuh kayak yang ya istilahnya bertengkar gitu. Saya dipukul, dicubit sampai biru, sampai badan tuh kayak sakit-sakit gitu kan. Dan waktu itu juga waktu itu sampai apa ya, kayak istilahnya tuh dirapatin gitu, rapat orang tua gitu untuk membahas masalah ini. Dan Ada ini untuk mendamaikan maksudnya. nah iya seperti itu. Dan itu tuh berdampak gitu. Jadi maksudnya tuh kayak apa ya, kalau saya ketemu sama orang-orang itu tuh kadang kayak takut gitu. Maksudnya orang-orang tersebut gitu kan kayak ngerasa takut karena setelah ada kasus damai itu, ada damai itu saya tuh kayak didatengin sama mereka. Ya mereka tuh kayak menghakimi saya, katanya gini, maksud kamu apa-apaan ngadu ke orang tua gitu kan, harusnya kan hal ini tuh nggak sampai apa ya, nggak sampai kayak gini gitu kan, karena itu tuh cukup apa ya, bisa dibilang cukup besar gitu masalahnya dan sampai berdampak juga ke orang tua gitu. Baik. Awal mulanya gitu, seingat Lia waktu kecil itu teman-teman bisa memperlakukan Lia seperti itu, apa gitu penyebabnya? eh Sehingga teman-teman tuh ini ya, ada inilah mukul Lia gitu, cubit Lia. nah waktu itu tuh kalau seingat saya jadi saya itu gak sengaja nyenggol sebuah buku, emang bukunya tuh besar dan itu kan kena kuku apa ya, kuku kakak kelas saya, yang mana kakak kelas saya itu waktu itu mungkin sedang menduduki sekolah SMP lah waktu itu. Terus dia tuh kayak marah-marah gitu kan. Saya nggak tahu kenapa dia bisa sampai semarah itu. Padahal saya pikir itu bukan masalah yang besar. Lagi pula kan kenapa harus membesar-besarkan hal sekecil itu gitu kan. Dan saya tidak meminta maaf karena dia pun menyuruh saya untuk minta maaf tuh kayak yang harus kayak sujud-sujud gitu kan. Dan saya pikir kenapa harus seperti itu. Dan
Dari sana mulai ada pertengkaran, dia mengajak teman-temannya untuk ikut membenci saya juga, dan lucunya waktu itu saya gak sengaja nangisin adiknya juga, yang adiknya tuh sepantaran sama saya, dan itu bikin dia semakin marah. Maksudnya tuh kayak, kenapa kamu juga ikut nangisin adiknya gitu kan, bikin dia nangis. Dan dari sanalah mulai pertengkaran, yang mana waktu itu saya tidak ada teman satupun yang membela saya. Baik, Lia merasa bahwa ketika bermain gitu, melakukan hal yang menurut Lia sepele, misal kan menendang buku secara tidak sengaja ataupun main dengan adiknya gitu ya, sampai dia nangis itu karena memang lagi main saja. Lia pikir itu adalah sebuah hal yang biasa, dan Lia kebingungan gitu. Mereka kenapa sebenci itu ke Lia gitu ya? Mereka memperlakukan Lia tidak menyenangkan. Lia merasa ada yang membingungkan Lia gitu waktu itu. Lalu bagaimana setelah kejadian itu, setiap harinya apa yang Lia rasakan ketika bertemu dengan teman-teman itu? Menghindar, karena saya pikir salah satu solusi agar saya tidak apa ya masuk ke dalam permasalahan itu kembali, ya dengan cara menghindar gitu. Saya pikir saya tidak boleh apa ya mengalami hal seperti itu untuk kedua kalinya. Apakah ketika setelah Lia mengalami kejadian seperti itu, ketika pulang ke rumah, apakah melaporkannya ke orang tua ataupun bercerita gitu kepada orang tua apa yang Lia alami? Sebetulnya saya tidak bercerita karena waktu itu saya pikir mereka tuh selalu bilang kayak gini, kamu tuh orangnya tuh aduan pasti gitu kan, apa-apa bilang ke ibu, apa-apa bilang ke orang tua gitu kan. Dan apa ya, maksudnya tuh kayak si paling gitu, padahal saya pikir saya itu bukan anak siapa, maksudnya kayak bukan yang kayak gimana-gimana gitu kan, ibu saya juga seorang ibu biasa gitu, kenapa harus sampai seakan-akan mereka tuh bilang kalau ibu saya tuh kayak berkuasa gitu kan, suka marah-marah gak jelas gitu kan, padahal bukan yang seperti itu. Makanya waktu ada kejadian seperti itu saya nggak ngadu karena takut dibilang aduan. Tapi meskipun saya gak bilang, orang tua saya tetap tahu karena posisinya waktu itu bisa dibilang badan saya juga cukup babak belur. Saya waktu itu berantem tuh sampai dijambak, dipukul juga di area pipi ini sampai ungu, dan dicubit juga, tangan-tangan juga ikut ungu seperti itu. Dia berusaha untuk tidak menceritakan ke orang tua awal mulanya karena teman-teman membuli gitu. Ketika dia menceritakan itu, dia ada rasa ketakutan gitu, tambah dibully ya sama teman-teman. Tapi di sisi lain orang tua melihat fisik dia ini ya apa namanya, ada bekas luka gitu ya, maksudnya babak belur yang dia katakan tadi. Jadinya itu memang itu adalah sebuah barang bukti gitu, tidak bisa dikatakan tidak apa-apa atau tidak baik-baik saja. Dia berarti berada dalam masalah. Nah, setelah orang tua tahu kalau Lia fisiknya ada yang luka kayak gitu ya, ada lebam mungkin ya. Nah, apa yang Lia ceritakan ke orang tua? Nah, saya bilang kalau saya tuh cuman bertengkar biasa, cuman ibu tuh kayak apa ya, maksa saya buat jujur gitu. Hmm. Karena ibu bilang itu nggak mungkin kalau misalnya bertengkar biasa sampai babak belur kayak gini, karena waktu itu kaki saya juga pincang ya, karena pas terakhir saya pulang pun masih tetap dikerjain, jadi sendalnya diilangin, dan itu pas jalan tuh kaki saya luka-luka. Lia itu eh, berusaha untuk tidak menceritakan ke orang tua, tapi yang pada akhirnya Lia jujur gitu ya, karena memang orang tua juga berhak tahu gitu ya yang sebenarnya terjadi. Bahkan setelah Lia sekarang sudah menjadi dewasa, apakah Lia mencari sesuatu fakta gitu, kenapa gitu? Ada apa tidak untuk mencari eh, sebenarnya teman-teman kenapa memperlakukan saya seperti ini gitu. Eh, ada satu hal yang saya sadari, bahwasanya ternyata saya pikir kenapa mereka tidak suka dengan saya, karena orang tua mereka pun tidak suka dengan keluarga saya. Hmm.
Jadi mereka tuh keluarga mereka tuh mungkin yang saya prediksi mereka tuh ada perasaan iri kepada keluarga saya yang saya sendiri pun nggak tahu apa yang mereka irikan gitu kan apa yang mereka apa yang membuat mereka iri gitu dan yang saya ingat waktu itu kayak mereka tuh bilang bahwasanya ibu saya tuh punya kuasa tapi saya pikir kuasa apa yang ibu saya punya gitu kan karena ibu saya tuh bukan yang kayak gimana-gimana gitu kan di sebuah kampung itu dan saya pikir mungkin kenapa anak-anaknya tidak suka karena awal mulanya dari orang tuanya itu. Setelah Lia dewasa baru menyadari nih, eh, teman-teman tidak suka berawal dari kebencian orang tuanya terhadap keluarga Lia dan imbas ke Lia. Jadi dapat saya simpulkan dari rangkaian cerita Lia, di sini ternyata ada permasalahan yang kompleks gitu ya, yang sebetulnya anak-anak memang cukup tidak mengerti, bahkan Lia juga sendiri merasa kebingungan gitu ya apa yang terjadi. Dan ternyata memang ada kebencian di keluarga Lia gitu ya, secara personal gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, apakah setelah Lia mengetahui hal seperti ini, apakah Lia menceritakan kembali kepada ibu atau menanyakan gitu, kenapa gitu? Di umur saya yang segini kadang ibu saya juga apa ya maksudnya tuh kayak sering-sering gitu kan kayak Hmm. cerita-cerita nah saya juga suka mendengarkan gitu kan suka kayak mendengarkan ibu bercerita dan dapat saya simpulkan sepertinya tebakan saya itu benar seperti itu. Setelah Lia menanyakan kepada ibu ya untuk memverifikasi kebenarannya, ternyata memang itu adalah sebuah fakta gitu ya. Sehingga teman-teman Lia itu membenci Lia tanpa ada alasan yang jelas kalau menurut Lia gitu ya. Itu membuat Lia cukup trauma tentang semua yang terjadi gitu ya. Hmm, baik. Kalau untuk sekarang gitu ya, apakah masih ini suka bertemu dengan ini orang tersebut? Suka kadang kalau misalnya saya pulang kampung gitu kan kadang suka bertemu dengan teman-teman saya itu kadang saya juga ketemu juga sama orang tuanya juga cuman itu jadi saya tuh kayak menghindar nah mungkin ini juga eh, pengalaman masa lalu itu berdampak ya ke kehidupan saya sekarang jadi saya tuh kayak lebih menghindari cenderung menghindari lingkungan tersebut gitu. Berusaha untuk itu kayak ya udah jangan pulang buat apa pulang pun kalau misalnya harus ketemu sama orang-orang itu. Dia berusaha untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan bagi Lia karena itu adalah bagi Lia situasi yang buruk gitu. Sehingga Lia sekarang kan posisinya kuliah ya di Untas, jauh dari rumah, dan Lia merasa lebih nyaman gitu ya tinggal di sini daripada kecenderung pulang gitu ya karena memang di sana banyak hal-hal yang membuat Lia tidak nyaman gitu ya. Kalau untuk ini kedepannya gitu, apakah Lia akan berusaha untuk apa ya, apa yang akan dia lakukan untuk bisa lebih mengendalikan gitu. Ini kan bisa dibilang lingkungannya sudah berbeda nih gitu, bukan di sana. Apa yang akan dia lakukan untuk mampu mengendalikan ini semua? Eh, saya pikir pengalaman di masa lalu itu cukup membuat apa ya maksudnya tuh cukup untuk dijadikan pelajaran bahwasanya kita tuh apa ya jangan terlalu ngerasa deket juga dengan orang ya karena kan kita gak tahu sewaktu-waktu orang itu tuh bakal kayak gitu jadi apa ya lebih cenderung untuk apa ya bukan menghindari sih lebih ke membatasi gitu kan karena saya pun tidak ingin mengalami kejadian kedua kalinya yang itu kan kejadian yang tidak terduga ya Ya, itu yang saya pikirkan. baik, dapat saya simpulkan, Lia merasa kalau Lia itu suka cemas dan khawatir ketika bertemu ya, yang menurut dia, oh dia kurang suka nih ke Lia, dan Lia berusaha untuk menghindari karena ada rasa traumatik di masa lalu gitu ya.
sehingga Lia untuk berusaha membatasi diri sampai Lia itu agar menjaga hati atau dan perasaan dan mengendalikan diri agar Lia itu merasa nyaman, tetap bisa berada di lingkungan yang nyaman. Baik, terima kasih sudah melakukan konseling bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.